kurikulum terintegrasi ada 2 sesi, yaitu hubungan nutrisi, penyakit sistemik, nutrisi, dan kelainan rongga mulut. Kemudian yang selanjutnya adalah hubungan nutrisi dengan perubahan dalam rongga mulut. Namun saya gabungkan jadi satu karena masing-masing kemarin seharusnya satu sesi, ya benar, 1 jam karena saya 100 menit jadi 1 jam. Dan beberapa saya modifikasi karena adanya tumpang tindih. Jadi sejak integrasi ini sekaligus saya memetakan dengan materi-materi yang kemungkinan nanti sudah dibahas di materi topik lain. Kebetulan sekali karena saya dari IPM, di IPM juga dibahas tentang defisiensi nutrisi, tapi khusus pada defisiensi vitamin. Sehingga untuk yang tahun ini akhirnya saya putuskan untuk bukan tidak membahas sama sekali, bukan, tapi hanya membahas kaitannya dengan perubahan pada rongga mulut dan lebih dititik beratkan lagi pada proses penyembuhan. Ya, mungkin adik-adik sudah mendapatkan proses penyembuhan di patologi ya, tapi kan umum dan mungkin proses bagaimana proses penyembuhan secara umum dan faktor-faktor apa yang berpengaruh atau juga sudah diberi diungkit juga tentang faktor yang berpengaruh selain nutrisi. Nah, di sini lebih menekankan pada faktor nutrisinya, sehingga memang ada perubahan. Kemudian untuk yang hubungan nutrisi pengaruh sistemik dan nutrisi dan perubahan rongga mulut itu juga akhirnya membahas tidak mendetail pada penyakitnya karena di topik kompromis medis kebetulan saya. Kalau yang tadi yang defisiensi nutrisi itu ada di special care dentistry SCD di topik di semester 7 juga, ya, tapi di topik 2. Sedangkan yang penyakit sistemik karena kaitannya dengan kompromis pastinya itu akan juga tumpang tindih apabila saya bahas semuanya di sini, sehingga titik beratnya juga pada aspek nutrisinya. Sedangkan penyakit sistemiknya sendiri nanti detail di topik 7. Jadi adik-adik nanti mungkin akan juga sebenarnya bukan kebingungan, tapi pembahasannya mungkin tidak utuh ya, tidak utuh, tapi tidak mengurangi pemahamannya, tidak mengurangi juga sebenarnya apa sih tujuannya di sini untuk pelajari ya, bukan apa peran nutrisi sebenarnya, tapi untuk di semester 7 nanti adik-adik mungkin belajar lebih banyak ke mana cara patologis dan manifestasinya dan mungkin bagaimana tata pelaksanaannya. Jadi mohon dipahami supaya nanti adik-adik kok itu lagi itu kemarin juga pernah terjadi soalnya ketika kami ada di beberapa semester itu ternyata pembahasannya sama mirip, sehingga saya memutuskan dan saya sudah minta izin Dr. Drian, saya modifikasi sedikit. Baik, kita bahas yang pertama dulu, bagaimana hubungan nutrisi dan perubahan rongga mulut kaitannya juga dengan penyakit sistemik ya. Adik-adik mungkin sudah paham ya bahwa banyak penyakit sistemik itu berkaitan dengan nutrisi ya, dengan makanan maksud saya. Dan ada yang karena berlebih ya, dan identik dengan obesitas, dan ada yang kekurangan ya, seperti ya kalau adik-adik mungkin mengikuti perkembangan bagaimana kondisi di negara Afrika beberapa dekade terakhir dulu itu banyak sekali laporan-laporan tentang kekurangan nutrisi di sana, dan sampai ada, kalau adik-adik juga sempat sedikit update meluas, ada gambar anak kecil yang kurus kering, di situ di foto dekatnya ada burung bangkai, itu sampai mendapatkan Pulitzer
itu kan sampai dibully gitu Pulitzer-nya yang moto, karena sepertinya sense of humanity-nya itu tidak ada. Nah, tapi bukan berarti defisiensi itu hanya ada di salah satu region daerah ya. Ini cuma untuk menggambarkan bagaimana kasus defisiensi itu masih ada di di bumi ini. Defisiensi juga ada di negara-negara berkembang lainnya, termasuk di Indonesia. Jangan kaget di Indonesia anak dengan anemia defisiensi besi itu masih 4%. Jadi masih ada memang. Defisiensi tentunya kita lihat di situ kekurangannya bisa macam-macam. Bisa karena protein, bisa karena karbohidrat, bisa yang lainnya ya. Kalau yang ekses memang ini lifestyle juga, dengan semakin meningkatnya teknologi dan masyarakat ingin cepat, dan adik-adik juga paham itu bagaimana begitu banyaknya menjamurnya makanan-makanan siap saji. Dan kita tahu makanan-makanan siap saji itu diduga menjadi salah satu faktor risiko. Ini Dr. Dian juga sudah menjelaskan faktor risiko banyak penyakit sistemik, dan yang paling banyak sekarang diderita masyarakat negara maju dan negara Indonesia juga sindroma metabolik berkaitan dengan peningkatan konsumsi tentunya gula ya. Gula ini tidak sebatas gula pasir ya, pokoknya kandungan-kandungan gula-gula pemanis pun juga ya. Dan salted food ya, kalian tahu ya, makanan-makanan yang diawetkan itu pasti diawetkan dengan salah satunya bahan adalah garam, alkohol. Nah, ini memang di Indonesia syukurnya memang tidak menjadi suatu kebiasaan itu minuman beralkohol, tapi beberapa komunitas atau golongan itu masih menjadi style dan lain-lain. Jadi dua kondisi ini bisa kita temukan di negara kita juga, dan diketahuinya dari banyak laporan atau kasus-kasus di rumah sakit yang status ini juga dijumpai pada pasien-pasien yang ada di poli-poli dalam atau di anak, terutama yang untuk defisiensi. Sedikit recalling, tapi ini mungkin hanya sekedar menyampaikan nutrition. Kadang kita dihubungkan dengan diet ya. Saya tidak mengulangi lagi, mungkin di awal sudah di karena adik-adik jangan juga sampai salah. Nutrition itu ya memang satu terminologi yang menunjukkan sebenarnya ke proses bagaimana energi itu didapat dan keseimbangan antara energi yang didapat dan dikeluarkan untuk aktivitas seluler dan perbaikan. Jadi mulai dari proses intake sampai ke excretion dan untuk maintenance. Makanya di sini saya sedikit memberikan maintenance, tentunya itu harus maintenance itu ada kaitannya dengan proses repairing. Kan kita nggak sadar saja kita ada proses repairing, dan itu adalah salah satu faktor yang paling penting adalah nutrisi. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi, penyakit sistemik itu banyak yang dipengaruhi oleh faktor nutrisi dan lifestyle. Contoh yang paling mungkin adik-adik paham sekali didengar atau sudah ada kerabat atau tetangga atau siapapun yang mungkin menjadi penderitanya seperti diabetes ya, itu karena insulin resisten. Tentunya kalian tahu bukan karena banyak konsumsi gula ya, tapi karena banyak kalori juga yang dikonsumsi dan lack of physical activity. Nah, itu yang dianggap sekarang menjadi faktor penentunya atau risikonya. Kemudian obesity ya, ini tidak hanya karena genetik, tapi juga sudah karena lifestyle juga. Lifestyle seperti yang saya katakan tadi, terlalu banyak makan berkalori tinggi, tapi tidak kita keluarkan sehingga tidak kembang. Hiperlipidemia juga kalian tahu, kandungan lemak pada darah yang meningkat. Hypertension ini meskipun hypertension tipe 1 yang paling banyak prevalensinya, tapi hypertension tipe 2 pun ini
sudah meningkat, bahkan maju ke umur-umur yang muda. Dan ini juga dikaitkan dengan konsumsi makanan-makanan yang memiliki resiko terhadap hipertensi, seperti naik kandungan garam seperti itu. CVD, cardiovascular disease, tentunya ini berkaitan juga dengan hipertensi. Dan cancer, ini yang menarik sebenarnya. Cancer juga dikatakan ada hubungannya dengan nutrisi dan lifestyle itu. Jadi nutrisi lifestyle ini sebenarnya suatu hal yang berkorelasi. Kalau adik-adik lifestyle nutrisinya memilih, ya mohon maaf ya, saya cepat saji terus. Kalau nggak McDonald nggak mau makan, ya jangan. Ya diimbang. Jadi nanti ada satu rekomendasi bagaimana kita untuk menjaga. Dan ini kalau adik-adik pernah baca, bukan baca ya, dengar informasi laporan beberapa tahun lalu, banyak alumni UGM juga itu gagal mendapatkan pekerjaan. Itu bukan hal karena akademiknya atau kompetensi atau kemampuannya tidak memenuhi, bukan. Tapi gagalnya itu justru karena faktor kesehatan. Contoh yang paling banyak itu katanya ya, itu kadar kolesterol di dalam darahnya meningkat. Tentunya perusahaan mikir-mikir kan untuk meng-hire seorang karyawan dengan kondisi yang memiliki faktor risiko. Sehingga makanya saya katakan tadi, adik-adik harus sejak sekarang, karena bisa jadi ini menjadi suatu akumulasi. Tidak nampak sekarang, tapi nanti